Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya mengucapkan awal dengan NPM 8026. Dan saya PPT Ramadhani dengan NPM 047. Kenalkan, nama saya Nisha Bidya Ramadhani dengan nomor NPM akhir 06. Saya Dr. Bismillahia dengan NPM akhir 013. Jadi hari ini kita akan mereview produk pangan. Sebagai tugas kita mengenai sistem labeling, kita akan mereview produk apa namanya? Wellens. Coba sabar kita. Nah, Sip. Jadi dimulai dari awal. Sistem labeling itu apa sih? Sistem labeling itu adalah sebuah mekanisme untuk memperkenalkan produk dari kualitas, waktu produksi, kelemahan atau juga komposisi, juga sebagai etiket dari suatu produk yang perlu dipasarkan ke banyak tempat. Nah, karena labeling ini kenapa bisa penting? Karena dia yang memperkenalkan produk secara akurat, tepat, dan juga benar gitu, dari produk dari perusahaan mana, terus produknya apa, isinya apa, berupa makanan atau bukan, seperti itu. Nah, di labeling itu juga ada yang namanya harus ada nama. Dan di sini kita ada namanya, yaitu Wellens Chocosuit. Terus di sini kita bagi kita dikat-kat aja deh. Diedit. dikat aja deh. Sama-sama. Begitu lupa aku sama. Nah, jenis produknya adalah produk makanan ringan, yaitu sus kering isi coklat. Berat bersihnya kita ada di 100 gram. Terus identitas produsen yaitu PT Nissin Biskuit Indonesia. Nah, terus deskripsi umumnya paling sus kering isi coklat pasta. Deskripsi umumnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada komposisi dari komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan oleh Chocosuit. Nah, komposisinya itu antaranya ada coklat pasta 37,5 dan coklat pasta ini mengandung susu. Lalu ada bahan selanjutnya itu ada telur, tepung terigu, margarin yang mengandung pewarna alami. Pewarna alaminya itu ekstrak anatol CL75120 dan kurkumin CL75300 dan juga antioksidan BHA dan ascorbiol. Nah, di sini juga bahannya menggunakan pengembang amonium hidrogen karbonat garam. Nah, selanjutnya ada bahan yang mengandung alergen. Bahan yang mengandung alergen di sini yaitu ada susu, lalu ada telur, lalu ada tepung terigu. Mengapa bahan-bahan yang mengandung alergen harus disatukan? Karena informasi mengenai keberadaan bahan bersifat alergen sangat penting tercantum dengan jelas dalam label pengenalan. Informasi ini memungkinkan konsumen yang memiliki alergi untuk memilih bahan olahan yang aman sesuai dengan kebutuhannya. Oke, lanjut. Di sini saya mau menjelaskan terkait informasi gizi. Nah, ada di sini. Nah, bagian ini tuh menurut saya itu salah satu bagian yang sangat krusial. Kenapa? Karena informasi di sini itu sangat membantu orang-orang yang misalkan lagi diet atau misalkan orang-orang yang punya penyakit tertentu yang alergi terhadap kandungan-kandungan yang ada di komposisi ini. Nah, gimana sih cara baca label ini atau cara baca informasi nilai gizi ini? Itu caranya yang paling pertama itu lihat dulu takaran sajinya. Di sini itu takaran sajinya itu tertulis 25 gram. Nah, tetapi isi dari keseluruhan ini tuh adalah soalnya di sini tuh ada 100 gram. Nah, jadi takaran saji di sini tuh hanya 1/4 dari satu porsi ini.
Nah, lalu yang kedua itu baca jumlah kalori. Di sini tuh kalorinya itu kan 140. Nah, sebenarnya itu 140 itu bukan satu porsi ini, tapi harus dikali dengan takaran saji yang ada di sini. Di sini tuh takaran sajinya tuh 4. Nah, jadi tinggal dikali saja 4 dikali 140 kalori. Coba dijumlahkan guys di kalkulator. 4 kali 40. 4 dikali 140 berapa? Coba di kalkulator. Nah, segitu 560 per 25 gram. Nah, ini kan ada 100 gram, jadi tinggal dikali 4 kayak gitu. Nah, untuk informasi-informasi ke bawahnya juga sama. Misalkan di sini ada lemak jenuh. Lemak jenuhnya di sini tertara 4,5 gram. Nah, 4,5 gramnya ini dikali 4 takaran saji, hasilnya segitu. Seperti itu guys. Lanjut. Oke, lanjut yang terakhir untuk total jelasnya tentang keamanan pangan. Nah, apa sih keamanan pangan itu penting dan tertera di informasi yang ada di Kementerian gitu. Yang pertama pasti untuk jaminan keamanan dari suatu produk yang ada di dalam informasi ini gitu. Kemudian juga menjamin kualitasnya, legalitasnya, dan juga transparansi suatu produk terutama walaupun ini. Nah, label pada kemasan juga terutama di keamanan itu juga membuat kita para konsumen itu memilih mana sih produk yang aman dikonsumsi untuk kita gitu. Nah, yang pertama indikatornya itu ada sertifikasi halal. Nah, di sini juga tertera teman-teman ada sertifikasi halalnya. Kemudian ada nomor izin dari keuangan. Nah, itu tertera di bawah. Di sini ada tulisan angka BPOM. Kemudian yang ketiga ada expedite. Nah, expedite di sini juga ada di ini ada 5 November 2026. Jadi masih lama. Kemudian ada kode produksinya. Nah, kode produksi di sini juga ada teman-teman beserta barcode-nya. Oke. Kemudian ada sebenarnya harusnya ada juga kayak aturan penyimpanan dan juga label daur ulang, tapi di kemasan ini belum kita temukan. Kedua kita tersebut cara penyimpanan dan juga label daur ulang gitu. Jadi mungkin kedepannya bisa boleh bisa menambahkan di kemasan ini gitu teman-teman. Sudah. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi, label yang udah ada di kemasan pengelolaan itu udah lengkap, cuma kurang dua aja, yaitu tempat penyimpanan sama informasi daur ulang. Tapi sisanya itu udah lengkap Ya. Jadi overall label dari produk Molex khusus ini sudah sesuai dari kriteria gitu. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Kelompok keempat teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4.